Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bang @kiara5012 yang bilang spill akun utama Bang. Selain itu, saya juga akan menjawab pertanyaan dari Bang Fayan yang mungkin mewakili pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, katanya next bahas mengapa tim kita unggul penguasaan bola tapi sulit menciptakan peluang mencetak gol. Sedangkan lawan punya banyak peluang untuk mencetak gol meskipun kalah penguasaan bola. Terima kasih. Oke. Jadi buat teman-teman yang penasaran, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau minta tolong pada teman-teman semua. Ya, saya tahu ini bakal menjadi hal terberat sepanjang hidup teman-teman. Khususnya buat teman-teman yang nonton video ini. Bahkan saya rasa akan jauh lebih berat dari angkat beras 1 ton guys. Tapi karena ini penting banget, jadi mohon bantuannya guys. Tolong teman-teman klik tombol like di sudut kiri bawah video ini. Ya betul yang itu guys, tolong diklik sekali aja guys. Ya betul gitu guys. Dan kalau udah, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah like, komen maupun subscribe. Karena dengan teman-teman like video-video yang saya buat secara tidak langsung, teman-teman sudah memberi semangat untuk saya agar bisa membuat konten yang lebih baik lagi ke depannya. Oke guys, jadi ini adalah akun saya pribadi ya guys ya, yaitu akun FC Buteng tim level 98 yang sedang berjuang keras untuk bisa mempertahankan trofi si kuping besar musim ini. Dan kebetulan banget nih guys, kemarin tim saya nyaris menelan kekalahan menghadapi Seoki FC di leg pertama babak perempat final Liga Elite. Ya, saat itu tim saya kebobolan lebih dulu di menit ke-29. Tapi beruntung akhirnya tim saya mampu menyamakan kedudukan setelah Jens Repen sukses mencetak gol di menit ke-47 dan pertandingan pun berakhir dengan hasil seri 1-1 guys. Nah, pertandingan ini mungkin bisa menjadi jawaban buat Bang Fayan yang tadi bilang katanya kenapa tim kita unggul penguasaan bola tapi sulit dapat peluang cetak gol, sementara tim lawan yang kalah penguasaan bola justru mampu lebih banyak menghasilkan peluang guys. Oh ya guys, karena kebetulan saat ini kita sudah berada di akhir musim, jadi barangkali ada teman-teman khususnya player Sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya. Saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official, atau yang dulu namanya yaitu Kiano Store guys. Jadi sekarang namanya udah diganti ya guys ya. Masalah harga gimana Bang? Tenang guys, masalah harga tentu lebih murah dan yang paling penting amanah ya guys ya. Jadi tunggu apa lagi nih, khusus buat player Sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Official dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi ada beberapa faktor yang membuat tim kita sulit mendapatkan peluang cetak gol meskipun tim kita unggul penguasaan bola. Nah, faktor pertama yaitu karena kualitas atau skill individu pemain yang kita tempatkan di setiap posisi belum sesuai guys. Jadi bukan hanya sekedar kualitas tim maupun individunya saja yang besar ya guys ya, tapi kita juga harus punya dan kita harus perhatikan mengenai atribut kunci pemain di setiap posisinya masing-masing, mulai dari posisi gelandang hingga posisi striker. Dan pembahasan mengenai atribut kunci 2 hari yang lalu sudah saya bahas di video saya yang berjudul cara membuat striker agar mencetak banyak gol atau cara membuat striker agar menjadi mesin gol. Di sana saya membahas mengenai kombinasi pemain yang tepat dan saya juga membahas mengenai atribut kunci pemain di setiap posisi agar tim kita bisa punya lini serang yang tajam guys. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, nanti kamu bisa cek videonya di channel saya ya guys ya. Nah, selain dari kombinasi pemain yang tepat, faktor formasi juga cukup berpengaruh terhadap produktivitas lini serang tim kita guys. Karena jika taktik, strategi, dan formasi yang kita terapkan belum sesuai dengan skema pemain yang kita miliki, biasanya itu bisa membuat tim kita cenderung sulit mencetak gol meskipun unggul penguasaan bola. Sebagai contoh, kemarin tim saya harus puas ditahan imbang 1-1 oleh Seoki FC di leg pertama babak perempat final Liga Elite. Padahal jika kita perhatikan di sini tim saya terlihat unggul penguasaan bola hingga 61% berbanding 39% milik tim lawan guys.
Selain itu, tim saya juga sebenarnya lebih banyak melakukan percobaan tembakan. Tapi dari total 13 kali percobaan tembakan, hanya 4 yang tepat sasaran dan 1 diantaranya berbuah gol. Sementara tim lawan yang kalah penguasaan bola bisa dibilang sedikit lebih efektif. Bahkan mereka bisa melakukan 12 kali percobaan tembakan, 5 tepat sasaran, dan 1 diantaranya berbuah gol. Nah, hal ini terjadi biasanya karena beberapa pemain lain tidak memberikan support pada pemain depan. Kurangnya suplai bola yang baik biasanya akan cenderung membuat penyerang kita sulit mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Apalagi jika kita menempatkan terlalu banyak penyerang. Biasanya hal tersebut bisa membuat performa striker menjadi menurun dan endingnya bisa membuat lini depan tim kita menjadi tumpul, guys. Nah, selain dari faktor pemain dan juga formasi, ada hal lain juga nih yang bisa membuat tim kita sulit menciptakan peluang untuk mencetak gol. Dan hal ini terjadi biasanya karena tim lawan sedang dalam performa terbaiknya, sementara performa tim kita sedang tidak baik-baik saja. Apalagi jika kita tidak hadir saat pertandingan dan manajer lawan hadir, biasanya itu bisa membuat tim lawan lebih diunggulkan untuk bisa meraih kemenangan, guys. Selain itu, performa pemain lawan juga lagi bagus-bagusnya, dan kita bisa perhatikan perbandingan performa pemain saya dengan pemain lawan, di mana tim lawan punya performa yang rata-rata bagus semua, guys. Sementara performa tim saya itu bisa dibilang biasa aja atau bahkan mendekati performa jelek. Tapi beruntung di leg pertama meskipun saya tidak hadir saat pertandingan, tapi saya masih mendapat banyak dukungan dari para warga nih. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang kemarin sempat mendukung tim saya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya bisa mengimbangi tim lawan di leg pertama dengan skor 1-1. Nah, di leg pertama kemarin saya menerapkan skema formasi 3-1-4-1-1, guys. Sementara tim lawan menerapkan skema formasi 3-3-1-3. Dan dengan formasi tersebut tim lawan mampu mencetak gol lebih dulu. Ya, meskipun akhirnya tim saya mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan hari ini kita akan kembali menghadapi Xiaoqi FC di leg kedua babak perempat final Liga Elite, guys. Dan untuk menghadapi mereka, kali ini saya akan kembali menerapkan salah satu skema formasi andalan saya, yaitu formasi 3-2-1-3-1. Sementara tim lawan masih pakai skema formasi andalannya, yaitu formasi 3-3-1-3. Ya, meskipun dari segi kualitas mutu kedua kesebelasan terlihat cukup berimbang, tapi tim lawan punya pemain-pemain berkualitas nih, guys, terutama di lini serang dan juga di lini pertahanan ya, guys ya. Dan itu terbukti dari catatan gol yang sudah mereka lesakkan musim ini, di mana rata-rata mereka bisa mengemas 4,6 gol atau nyaris mencetak 5 gol di setiap pertandingannya, guys. Selain itu, mereka juga punya pertahanan yang sangat solid dengan hanya kebobolan 0,6 atau kebobolan kurang dari 1 gol di setiap pertandingannya, guys. Mantap, mantap. Jadi jelas ya, guys ya, mereka punya kapasitas yang bagus untuk bisa menyingkirkan tim saya di kompetisi Liga Elite musim ini, guys. Waduh, bahaya. Nah, agar taktik yang kita terapkan bisa berjalan lebih efektif, saya biasanya akan mulai menganalisa kesebelasan tim lawan sebelum pertandingan berlangsung. Nah, cara analisanya sebenarnya cukup mudah. Jadi kalau saya biasanya akan melihat dari skill atau atribut pemain inti yang dimiliki oleh kedua kesebelasan, mulai dari posisi penjaga gawang hingga posisi striker, guys. Jadi nantinya kita tinggal bandingkan saja skill bertahan, penguasaan, serangan maupun fisik serta mental pemain inti yang dimiliki oleh kedua tim. Sebagai contoh, di sini tim lawan menempatkan penjaga gawang dengan gaya main komandan kotak penalti. Jadi penjaga gawang ini punya kualitas yang lebih baik jika dibandingkan dengan penjaga gawang yang saya miliki, guys. Tapi jika dilihat dari segi skill kedua pemain, memang kedua penjaga gawang memiliki kekurangan serta kelebihannya masing-masing ya, guys ya. Sementara di posisi back sayap kiri, tim lawan menempatkan wingback kiri yang punya skill bertahan cukup bagus. Nah, nantinya wingback kiri ini akan saling berhadapan dengan salah satu penyerang sayap kanan yang saya tempatkan, guys, yaitu Robin Love. Ya, di sini kita bisa bandingkan antara atribut kedua pemain, mulai dari atribut pertahanan, menyerang, dan juga fisik. Fokus pada atribut terangnya saja, guys. Sementara atribut gelap tidak dihitung ya, guys ya. Sebagai contoh di sini atribut kebugaran kedua pemain cukup berimbang, kemudian kecepatan dan juga
kreativitas. Itu misalkan atribut kreativitas dari wingbacknya terbuka. Tapi kalau misalkan atribut kreativitasnya gelap, itu tidak termasuk, guys. Oke guys, sayang sekali kita tidak bisa membahas lebih jauh mengenai kelemahan serta kelebihan tim lawan ada di mana karena pertandingan antara Xiaoqi FC versus FC Buteng di leg kedua akan segera berlangsung. Dan mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan. Tapi sebelum pertandingan berlangsung, mari kita ngopi biar kita hoki. Bentar guys, sebat dulu ya guys ya. Oke, mantap. Ya, kita perhatikan bahwa manajer dari Xiaoqi FC hadir di sisi lapangan mendampingi timnya, guys. Mantap. Jadi, saya rasa pertandingan ini akan berlangsung sangat sengit ya, guys ya. Dan kita perhatikan FC Buteng langsung membangun serangan dan Ragnar Oratmangun dari area tengah, bagus sekali. Ragnar Oratmangun, gol. Luar biasa Ragnar Oratmangun mampu mencetak gol cepat di menit ketiga. Luar biasa Ragnar. Dribble yang sangat baik, dia melewati dua penjagaan dan langsung melakukan tembakan melalui kaki kanan dan masuk ke gawang Xiaoqi FC. Skor 1-0 di babak pertama, agregat 2-1. Kali ini kita unggul pemirsa. Dan untuk taktik kali ini saya akan menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan sayap kiri, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tekan mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Ya, itu adalah taktik yang kita terapkan di babak pertama, tapi perlu diingat taktik, strategi maupun formasi bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan ini, guys. Dan kita lihat tadi bahwa manajer lawan langsung melakukan sedikit perubahan di formasinya, guys ya. Kali ini formasi lawan berubah jadi formasi 3-3-4, guys. 3-3-4 karena posisi AMC ditarik ke depan mendekati posisi striker ya, guys ya. Ya. Kita lihat FC Buteng kembali melakukan tekanan. Rafael Struijk umpan 1-2, bagus sekali Rafael Struijk, cantik sekali. Jens Raven, gol. Luar biasa Jens Raven mampu mencetak gol kedua di babak pertama lewat kerjasama apik antara pemain depan FC Buteng pemirsa. Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk dan juga Jens mampu menciptakan satu peluang lagi dan membawa FC Buteng unggul 2-0 atas tuan rumah. Kali ini kita lihat giliran tuan rumah mencoba membangun serangan tapi beruntung sepakan pemain lawan mampu diblok dengan sangat baik oleh pemain bertahan dari FC Buteng. Skor untuk sementara 2-0 di menit ke-20. Kita lihat FC Buteng kembali melakukan tekanan dari area tengah. Ragnar mencoba melewati penjagaan, bagus sekali Ragnar Oratmangun. Ragnar. Kita lihat sepakan yang sangat baik. Tapi kali ini sepakan Ragnar masih melenceng dari sasaran pemirsa. Tidak ada gol yang tercipta, skor masih 2-0 untuk keunggulan tim tamu FC Buteng. Ya, kali ini kita akan terus memberikan form latihan menyerang sejak menit awal. Ada Love melebar ke sisi sebelah kanan. Tom Hayek kembali pada Love, akankah berbuah gol? Kita lihat, bagus sekali Love, tembak saja dan sayang sekali. Satu kesempatan dari sepakan Love masih belum menemui sasaran pemirsa. Penjaga gawang dari Xiaoqi FC bermain kurang maksimal di laga kali ini. Love kali ini menguasai bola, umpan pada Nathan Joaon di area tengah, bagus sekali Rafael Struijk cukup baik tapi terlalu lama menguasai bola. Rafael Struijk harusnya segera melakukan tembakan ke arah gawang, tapi dia mencoba melakukan pergerakan yang tidak berguna. Kali ini FC Buteng mencoba membangun serangan dari area pertahanan, umpan jauh ke depan. Rafael Struijk yang dituju, bagus sekali Rafael Struijk, satu kesempatan tembak saja dan gol kembali tercipta. Luar biasa Rafael Struijk. Setelah melakukan satu kesalahan, dia melakukan tembakan yang sangat luar biasa, umpan yang sangat manis dari area pertahanan pemirsa. Gol kembali tercipta, skor 3-0 di babak pertama. Xiaoqi FC tertinggal atas tim tamu FC Buteng. Ya, tim lawan melakukan kesalahan dengan merubah formasi yang sebelumnya mereka gunakan, yaitu formasi 3-3-1-3. Kali ini mereka menarik ke depan pemain tengah mereka dan itu membuat lini tengah mereka menjadi berkurang dan mereka kalah penguasaan bola. Jens Raven, tapi kali ini satu kesempatan dari situasi bola mati masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Xiaoqi FC. Ya, agregat sudah lebar sekarang 4-1, tapi kita jangan senang terlebih dahulu karena waktu masih cukup panjang, masih ada babak kedua. Kita harap mereka tidak mampu comeback di laga ini pemirsa.
Paruh waktu untuk sementara FC Buteng unggul 3-0 atas tuan rumah Sioki FC dan agregat 4-1. Kita masih punya harapan untuk bisa lolos ke babak semifinal andai kita bisa mempertahankan keunggulan 3-0 ini pemirsa. Dan waktunya kita masukkan pemain pinjaman Corontini. Saya harap pemain ini bisa memberikan dampak yang bagus untuk tim saya, karena biasanya pemain pinjaman itu kayak jadi beban doang pak, kualitasnya doang yang besar tapi mainnya B aja. Oke, menit 47 kali ini kick off babak kedua sudah dimulai. Ada Ragnar Ratmangun, cukup tenang kembali pada Nathan. Kita lihat Rafael Struik. Oh, jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh pemain Sioki FC. Kali ini kartu kuning diberikan, tendangan bebas akan dilakukan. Jens mengambil skrit bunda, rancang-rancang akan berbuah gol, tembak saja dan bagus sekali. Carato, sang penjaga gawang dari Sioki FC, mampu menangkap skrit bunda dengan sangat luar biasa. Oke, kita akan terus-menerus memberikan form latihan menyerang. Kita lihat ada Handoyo, sayang sekali berhasil direbut, menghasilkan serangan balik cepat. Mangano, Karke di sana, berbahaya, umpan terobosan. Oh, satu kesempatan tapi beruntung sepakan Nokerino masih melenceng di sisi sebelah kiri penjaga gawang FC Buteng. Dua kartu kuning sudah didapatkan dan manajer lawan mencoba melakukan perubahan dengan menarik pemainnya ke sisi sebelah kanan. Jadi kita harus hati-hati. Kita lihat akankah tim lawan mampu mencetak gol dengan perubahan taktik, strategi maupun formasi yang mereka terapkan di babak kedua ini pemirsa. Kita harus terus pantau perubahan strategi yang dilakukan oleh kesebelasan lawan. Kita lihat, nyaris saja Jens Reven, tapi sayang sekali tandukan Jets masih melambung keluar lapangan. Ya, belum ada pergantian pemain yang dilakukan oleh manajer lawan. Meskipun mereka sudah melakukan pergantian, saya nggak tahu kalau misalkan mereka nggak punya opsi yang baik atau mereka tidak terlalu percaya terhadap pemain-pemain pengganti yang mereka miliki. Menit 66, skor masih 3-0. Kedua kesebelasan masih berusaha keras untuk bisa mencetak gol kembali. Kita lihat ada Nathan Joaon melebar ke sisi sebelah kiri, Ragnar Ratmangun. Ke tengah ada Rafael Struik di sana, cukup tenang. Nathan kali ini kembali pada Ragnar, bagus sekali Ragnar, akan berbuah gol, umpan pada Rafael Struik. Oke, Jens Reven hantam saja, tapi sayang sekali. Kali ini tembakan Jens masih berada tepat di pelukan penjaga gawang Sioki FC. Ya, waktunya kita melakukan sedikit perubahan dengan memasukkan Rodriguez. Formasi berubah 3-1-2-3-1. Kali ini kita akan benar-benar menekan lini pertahanan tim lawan dengan gaya umpan gaya umpan pendek tetap pendek, serangan balik nyala, gaya tekanan tinggi, gaya tekan keras. Oke. Keras berbahaya. Normal aja guys. Takutnya nanti ada pemain saya yang diganjar kartu merah ya guys ya. Kali ini kita akan memberikan form latihan kondisi di menit ke-80. Kita lihat tekanan dilakukan. Ada Rodriguez, sang penggiring bola, bagus sekali dan saya pikir bakal berbuah gol, tapi sepakan Corontini masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang Sioki FC. Penurunan performa terlihat dari pemain Sioki FC pemirsa. Menit 85, tekanan kembali dilakukan. Rafael Struik cukup tenang. Nathan Joaon kali ini bagus. Ada Rodriguez di sana. Rodriguez melebar. Ragnar Ratmangun akan berbuah gol, umpan crossing Rodriguez dan Carato. Saya pikir tadi bakal dikasih ke Rodriguez lagi, ternyata Carato yang mencoba melakukan penetrasi di depan mulut gawang dari Sioki FC. Serangan terakhir kali ini dari situasi bola mati, tendangan sudut, tanduk saja dan gol. Rodriguez yang masuk di babak kedua akhirnya mampu menciptakan satu gol kembali pemirsa, dan pertandingan pun berakhir dengan skor 4-0. FC Buteng lolos ke babak semifinal dengan agregat telak 5-1. Ya, kita kesulitan di leg pertama karena saya tidak hadir di sisi lapangan. Akhirnya kita mampu mengalahkan mereka di leg kedua dengan skor telak 4-0, dan itu adalah pertandingan yang luar biasa, karena saya pikir mungkin mereka akan melakukan perlawanan di leg kedua, tapi ternyata tidak, karena perubahan taktik yang kita terapkan di leg kedua mampu merepotkan lini pertahanan Sioki FC pemirsa. Dan itu adalah pentingnya manajer hadir di sisi lapangan, karena ketika tim kita kesulitan kita bisa melakukan perubahan yang mungkin
bisa membuat tim kita meraih kemenangan seperti yang kita harapkan. Oke, di sini untuk ball possession kali ini berbeda jauh dengan di leg pertama, di mana kita menguasai lebih banyak jalannya pertandingan, 57% berbanding 43 untuk ball possession, dan kita juga lebih banyak melakukan percobaan tembakan daripada tim lawan. Dan ya, Shoki FC, manajer asal Sisilia, Italia, mereka harus mengakui ketangguhan FC Buteng pemirsa dengan torehan 21 percobaan tembakan, 12 tepat sasaran, dan 4 diantaranya berbuah gol. Sementara Shoki FC kali ini tidak bisa berbuat banyak, 4 kali percobaan tembakan, 2 tepat sasaran, dan tidak satupun yang berbuah gol. Mantap. Dan untuk man of the match yaitu Ragnar Oratmangun, guys. Dia bermain sangat luar biasa dengan performa 9,0. Oke. Pemain pengganti juga main bagus di laga kali ini, sementara kesebelasan lawan mereka bermain kurang maksimal, dan saya nggak tahu kenapa mereka tidak melakukan pergantian pemain. Mungkin mereka nggak percaya terhadap pemain pengganti yang mereka miliki, atau belum siap karena moralnya buruk. Oh ya guys, dan di sini kita bisa perhatikan bahwa ternyata tim lawan menerapkan skema formasi 3-3-4, formasi yang sebelumnya mereka tidak gunakan ketika menahan imbang tim saya, guys. Dan itu salah satu kesalahan yang dilakukan oleh manajer lawan ya guys ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir di lapangan, yaitu ada Mas Kakak, Bang Nasbir, Bonek, Alif Lazim, Bang Aries, Bang Zul, RH, Liunhan, Muhammad Tanjung, Coach Kurnia Sandi, Kamu Nanya, Jade Busko, Padu Rojak, Brother Tanmim, Emilio Butagueno, kemudian ada Bang Hikvan Iskandar, Bang apa nih, Celebe, dan Zinedine Zidane. Celebe. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil mengalahkan Shoki FC dengan skor telak 4-0, dan akhirnya kita mampu lolos ke babak semifinal dengan agregat telak 5-1, guys. Dan mari kita lihat highlight gol yang diciptakan oleh FC Buteng di pertandingan kali ini. Dan ini adalah gol pertama yang dicetak oleh Ragnar Oratmangun melalui pergerakan luar biasa. Dia melewati 3 pemain dan melakukan sepakan jarak dekat ke gawang Shoki FC. Ya, Jan Srepan mencoba menghalang-halangi pandangan bola dari penjaga gawang, guys. Gol kedua dicetak oleh Jan Srepan. Kita lihat di menit ke-14, FC Buteng mampu menggandakan kedudukan. Rafael Struik memberikan umpan kepada Nathan, kemudian kembali kepada Rafael Struik. Umpan 1-2 yang sangat luar biasa, cukup tenang. Nah, Jan Srepan dia mampu lolos dari penjagaan dan melakukan tembakan dari jarak dekat. Ya, ini adalah pergerakan yang sangat baik dari Jens di babak pertama, dan membawa FC Buteng unggul 2-0. Kemudian gol ketiga dicetak oleh Rafael Struik yang sedari tadi memberikan beberapa umpan kunci terhadap 2 gol yang diciptakan oleh Ragnar dan juga Jan Srepan, pemirsa. Ini gol yang sangat baik dilakukan oleh Rafael Struik dari jarak yang cukup dekat. Ya, tidak menyanyiakan peluang yang dia dapatkan di babak pertama, pemirsa. Sempat melewati penjagaan dan dia berhasil melewatinya dengan sangat baik. Tembakan kaki kanannya tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang dari Shoki FC. Sementara gol penutup kemenangan dicetak oleh Rodriguez melalui situasi bola mati. Tandukannya tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang Shoki FC. Iya, ini adalah gol yang sangat baik dari pemain pengganti, pemirsa. Dan ya, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini ya guys ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga untuk membership Penantep 11. Terima kasih buat partnership Penantep 11 yaitu Kiano Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.